Buat kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yesaya pasal 62. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluk. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang tinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingat Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjagalah, berjagalah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya akan bersama-sama dengan dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Aku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini dari Yesaya 62 ayat 1-12 adalah sebuah nubuatan yang penuh harapan tentang masa depan Yerusalem dan umatnya. Ayat-ayat ini menggambarkan pemulihan dan kemuliaan bagi Yerusalem yang diibaratkan sebagai seorang istri yang ditinggalkan dan kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Lalu kita akan pelajari satu persatu pemulihan dan kemuliaan Yerusalem. Nubuatan ini dimulai dengan pernyataan tegas bahwa Allah tidak akan tinggal diam sampai Yerusalem dipulihkan dan kemuliaannya bersinar. Yerusalem yang selama ini diibaratkan sebagai yang ditinggal suami dan yang sunyi akan diberi nama baru, yang berkenan kepadaku dan yang bersuami. Ini menandakan bahwa Tuhan akan kembali kepada Yerusalem dan menjadikan kota itu sebagai pusat kemuliaannya. Selanjutnya, peran umat Allah dalam pemulihan. Umat Allah yang diibaratkan sebagai pengintai-pengintai di atas tembok Yerusalem memiliki peranan penting dalam proses pemulihan. Mereka harus terus mengingatkan Tuhan tentang Yerusalem dan tidak pernah berhenti berdoa sampai kota itu dipulihkan. Mereka juga harus mempersiapkan jalan bagi umat Tuhan, membersihkan jalan dan menaikkan panji-panji untuk bangsa-bangsa.
Lalu selanjutnya janji kelimpahan dan keselamatan. Yesaya 62 ayat 8-9 berisi janji Tuhan bahwa musuh-musuh Yerusalem tidak akan lagi menikmati hasil panennya. Sebaliknya umat Allah akan menikmati buah hasil jeripaya mereka dan memuji Tuhan. Ini menggambarkan masa depan yang penuh kelimpahan dan berkat bagi umat Allah. Selanjutnya kedatangan juru selamat. Ayat 11-12 menyinggung tentang kedatangan juru selamat yang membawa keselamatan bagi Yerusalem dan umatnya. Mereka yang menjadi upah jeripayahnya akan berjalan di hadapannya, dan Yerusalem yang disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Ini menunjukkan bahwa Yerusalem akan menjadi pusat keselamatan bagi dunia, dan umat Allah akan menjadi bangsa kudus, orang-orang tebusan. Makna dan aplikasi dari Yesaya 62 ayat 1-12 adalah sebuah nubuatan yang penuh harapan tentang masa depan Yerusalem dan umat Allah. Meskipun nubuatan ini ditulis untuk Yerusalem kuno, pesan utamanya tetap relevan bagi kita saat ini. Kita dapat melihatnya sebagai sebuah gambaran tentang pemulihan dan kemuliaan yang Tuhan janjikan bagi gerejanya, yang diibaratkan sebagai mempelai perempuan yang akan dipersatukan Kristus. Nubuatan ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya doa dan tindakan kita dalam mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi pengintai-pengintai yang tidak pernah berhenti mengintai Tuhan tentang kebutuhan dunia dan berdoa untuk pemulihan dan kemuliaannya. Kita juga dapat melihat nubuatan ini sebagai sebuah pengingat akan janji Tuhan tentang keselamatan dan kelimpahan bagi umatnya. Tuhan telah berjanji untuk memberikan keselamatan dan kelimpahan bagi mereka yang percaya kepadanya, dan kita dapat berharap untuk melihat janjinya terpenuhi dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan hari ini bermanfaat bagi kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.